Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramas wa ta'ala, materi yang kita kaji masih melanjutkan yang kemarin. Kalau lembarannya masih ada bisa dibuka kembali. Masih kelanjutan tentang fadilah bertobat. Kemarin telah kita baca beberapa dalil. Dalil pertama dari surah Tahrim. Dalil nomor 2 surah An-Nisa yang ke-17. Di antara tanda tobat diterima adalah tobat yang dikerjakan karena kejahilan dan segera. Ada berapa macam kemarin makna jahil? Dosanya karena kebodohan. Berapa macam kebodohan? 2. 1, memang betul-betul belum tahu, lalu melanggar. Begitu tahu, bahaya ya, terpukul hatinya, langsung di kala itu dia bertobat. Seperti kisahnya pembunuh 100 nyawa. Itu koleksi atau belum tahu materi 100 nyawa itu? Belum tahu. Kalau itu bahaya. Begitu bahaya, langsung dia bertobat dan menempuh perjalanan. Di tengah jalan mati. Itu makna jahil yang pertama, karena betul-betul belum tahu. Begitu tahu langsung tergugah tobat dengan segera. Lalu makna jahil yang kedua, sudah tahu tapi ndablek. Sudah tahu tapi ndablek. Wis ngerti ra olah panggah ngengkel. Oh, bodoh tenanan wong iki. Semisal istilahnya Abu Jahal begitu kan? Sudah ngerti tapi sengaja melanggar. Sudah ngerti tapi melanggar. Itu jahil nomor 2. Kemudian dibagi lagi, orang sudah ngerti melanggar, itu masuk kategori jahil. Ada 2 kemungkinan tobatnya diterima dan tidak diterima. Sudah ngerti melanggar, melanggarnya karena pembangkangan dan nantang. Sudah ngerti melanggar, ini jahil. Tapi melanggarnya diiringi dengan
tantangan, pembangkangan. Bahkan mereka mengatakan, lek pancen kapan tak tunggu nih. Selama ini saya salah kok masih aman-aman saja. Nah, kejahilan yang diiringi dengan tantangan seperti ini itu nggak diterima tobatnya. Kenapa? Nggak ada harapan tobat. Tapi kejahilan satunya lagi, wis ngerti melanggar, cuma nggak ada pembangkangan, tapi karena kendablekan, nopo kendablekan. Ya wong kadang dablek ngoten nggih. Aku jadi ngerti yo salah tapi yo pancen segone guyih ya. Mungkin gitu alasannya, berarti ada kelemahan iman. Maka itu berpotensi tobatnya diterima. Cuma waktunya kapan? Wallahu a'lam. Mungkin Allah membimbing dia untuk segera tobat atau tertunda. Siapa orang yang ngangen-ngangen jane sing digawa Muhammad kuwi bener, tapi ya ora cocok karo tradisiku, tapi dia tuh nunggu-nunggu kapan ya hatiku terbuka, sehingga ada waktunya akhirnya terbuka atau kondisi mendesak harus terbuka, maka akhirnya nggak ada pilihan, mau itu mudah karena sudah ada benih. Siapa contohnya? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Gimana pemikiran Abu Sufyan? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, umroh Nabi SAW bersama 1.400 orang masuk kategori belum sukses dan ditunda tahun berikutnya. Di situ isi perjanjian Hudaybiyah adalah janji damai tidak perang 10 tahun, umroh tahun depan, itu pun hanya 3 hari, gak lebih. Haji atau umroh, tapi jelas ikhram, kesimpulannya begitu. Umroh ya umroh qadha itu namanya, umroh qadha. Haji itu di bulan haji. Di bulan haji itu relatif aman karena siapapun menghargai bulan haji. Nah, situasi damai tidak perang ini digunakan oleh Abu Sufyan untuk dagang. Ketika ke Syam, wilayahnya Heraklius, mendapatkan surat dakwah dari Nabi. Heraklius mendapatkan surat dakwah dari Nabi. Kemudian Heraklius itu pengen menyelami, seperti apa sih Nabi itu? Seperti apa sih Nabi itu? Makanya sapa wong Arab yang kenal dengan suluk beluk Nabi itu oleh Heraklius dimampirkan untuk ditanya. Ternyata yang dimampirkan waktu itu adalah rombongannya Abu Sufyan. Diketik, aku pente kok jujur, oleh ora jujur bola-bolane muni ya, oh ngapusi. Napa diketik nih? Janji dulu. Ketik, bikin persyaratan, kudu jujur lah ya, tidak ada jujur awas. Kalau nganti bohong, konco-koncoan kudu memberikan komentar, ngapusi deh. Ternyata mereka menyanggupi. Lah si muni ngono raja masa ape muni ogah. Makanya mau tidak mau Abu Sufyan akhirnya jujur. Tanya, jawab. Kesimpulannya, bila orang yang kamu ceritakan itu benar, dia nanti akan menguasai apa yang saya kuasai. Ini komentarnya siapa? Heraklius. Dia akan menguasai apa yang saya kuasai. Jika saya sempat ketemu, akan saya cuci 2 kakinya. Ini Raja Nasoro. Raja beragama Nasoro, Heraklius. Kalau begitu ada benih apa itu? Iman. Dan dia sudah sepakatan dengan teman seperguruan di dalam beragama.
teman seperguruan di dalam beragama. Ternyata dicocoki, bener kuwi. Cuma akhirnya Heraklius tidak mewujudkan benih keimanannya. Kenapa? Begitu para petinggi negara dikumpulkan untuk diajak masuk Islam, enggak ada satupun yang mau, bubar kabeh. Sehingga seolah dia itu mau Islam sendirian, gak duwe bolo. Akhirnya mereka dikelompokne karena mau keluar pintu sudah dikunci dari luar. Secara pertimbangan diperkirakan gah, maka itu disiapkan pintu dari luar itu digembok sehingga mereka bubar ke iso metu. Akhirnya dipanggil, kembalilah. Enggak, let aja Islam. Aku mungkin ngetes tok sejauh mana kesetiaanmu kepada agama ini. Sujud mereka akhirnya. Itulah kisah putus jenis putus cinta, bukan putus asa, putus iman, bukan putus harapan, putus cinta tutup, putus asa bukan, putus harapan bukan, putus iman. Enggak tumbuh keimanannya. Kenapa? Lebih mementingkan dunianya. Akhirnya di situ Abu Sufyan komentar, lu urusannya Muhammad ngegerne to bakno. Kot amiro amru Abi Kapsyah, ngegerne perkarane anake Abu Kapsyah. Kot amiro amru ibni Abi Kapsyah. Siapa itu? Ngegerne perkarane anak Abu Kapsyah. Siapa? Nabi SAW. Loh, anak Nabi siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Kenapa Abu Kapsyah? Bapak susu. Bukan bapak kandung, bapak susu. Abu Kapsyah. Di situ seolah ada kesan simpatik pada diri Abu Sufyan, sehingga seolah itu ada ungkapan, kapan Allah akan memberikan keputusan benak diriku yang bergejolak seperti ini. Itu berarti ngerti Rasul itu benar, dia belum beriman. Ternyata belum berimannya bukan karena pembangkangan seperti Abu Jahal yang sumpah, demi Allah kamu akan saya perangi. Abu Sufyan nggak seperti itu, walaupun sama-sama pemimpin Quraisy, tapi cara berpikirnya beda. Abu Jahal itu memang sengaja membela kaumnya, walaupun kamu benar, demi Allah akan saya perangi. Tapi Abu Sufyan enggak. Kapan Allah akan memberikan keputusan dari perkara yang bergejolak ini, maknanya seperti itu. Jadi itu pembangkangannya itu adalah bukan pembangkangan, belum Islamnya itu bukan karena pembangkangan, tetapi ya begitulah kondisinya. Nah seperti itu. Akhirnya Allah menghendaki dia masuk Islam dengan situasi yang Allah bikin. Ada skenario. Apa skenario? Andaikan hadis itu asbabul wurud, bila ayat namanya asbabun nuzul, peristiwa yang melingkupi. Akhirnya tergiring, ada skenario-nya seperti itu. Gimana skenario-nya? Dengan pengkhianatan Quraisy, akhirnya tidak dimaafkan. Janji damai tidak perang 10 tahun, jek rong tahun sudah dikhianati, diputuskan dihukum. Akhirnya dikirimkan pasukan dari Madinah, berapa? Puluh hewu, yang tidak terdeteksi kedatangan, tiba-tiba sudah mengepung rapat. Waktu itu rombongan Abbas berangkat ke Madinah, berpapasan dengan rombongan Nabi. Akhirnya enggak situ. Akhirnya minta izin kepada Nabi untuk menemui Abu Sufyan, dihadirkan kepada Nabi, didakwai untuk masuk Islam.
dengan diberikan jaminan aman, supaya Abu Sufyan nanti ketika dijak nanti rumangsa aman. Ayo tak jak, awakmu dijamin aman. Iki lho, benda yang saya bawa dari Nabi, sudah diizinkan, kamu nanti dijamin aman. Yang menjamin aman itu Nabi, diberi suaka. Akhirnya mau terjadi dialog antara anak mantu dengan siapa? Morotuwo. Jadi Nabi itu mantunya Abu Sufyan. Siapa istrinya namanya? Romlah. Siapa kunyahnya? Ummu Habibah. Ini kontras, bapaknya presiden kafir, anaknya masuk Islam. Siapa contoh lain? Bapaknya tokoh kafir Pol, anaknya masuk Islam. Siapa? Durrah bintu Abi Lahab. Abu Lahab mati kafir, naudzubillah min dzalik. Durrahnya masuk Islam. Kontras. Akhirnya Ummu Habibah atau Romlah ikut hijrah ke Ethiopia, suaminya murtad. Pemahamannya masa iddah habis, dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ketemu tahun 7 Hijriah. Itu baru ketemu tahun 7 Hijriah. Itu terjadi dialog, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Istrinya diberitahu juga makanya masuk Islam. Akhirnya penaklukannya dengan pengumuman. Sapa sing masuk rumahnya menguncinya aman, meletakkan senjata aman, masuk masjid aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kenapa nama Abu Sufyan disebut? Karena dia itu sudah masuk Islam dan dijamin aman. Disitulah akhirnya Allah memberikan peluang kepada dia untuk masuk Islam. Kalau begitu, jahilnya Abu Sufyan ngerti DE salah, Nabi itu bener, tapi enggak segera masuk Islam. Tetapi enggak segeranya bukan karena pembangkangan, juhud, enggak seperti tidak Islamnya siapa? Abu Jahal, karena itu pembangkangan. Maka itu ada potensi untuk masuk Islam, cuma kapannya kita enggak tahu. Dan ini siapa ngerti itu salah, lalu masih melanggar, nggak segera tobat, ini supaya waspada dan waspada. Kenapa? Jaminan nanti bisa tobat apa nggak ngerti. Bila melakukan pelanggaran dosa memang betul-betul belum tahu, seperti kisahnya pembunuh 100 nyawa, itu berpotensi cepat. Wah, mana nggak ulah ya, aku lagi ngerti. Itu tobatnya berpotensi cepat. Ya tubuna min qarib, caranya itu cepat. Tapi apabila wis ngerti dia salah, Islam itu hak, nggak segera disambut, nggak segera tobat, masih menunda nanti, nah ini kapan akan bisa tobat nggak ngerti. Tobat apa enggak nanti nggak ngerti. Disinilah yang kita wajib waspada. Makanya Allah berpesan, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihim antusibah fitnatun au adzabun alim, supaya waspada sapa wong sing menyelisihi, ngerti dia salah, Islam itu hak, enggak segera masuk, itu namanya mukhalafah, sengaja menyelisih. Waspadalah, akan terkena fitnah syirik, semisal Abu Jahal, au adzabun alim, atau walaupun tidak syirik tapi tobatnya bisa tertunda sehingga kena siksa walaupun tidak berdampak kekal. Di situ ternyata nggak boleh menganggap ringan, falyahdhar, harus waspada. Maka daripada itu siapapun yang sudah ngerti ikut dosa, maka apabila belum bisa mandek, sadarlah saya memang salah. Jangan sampai mengadakan pembangkangan. Kenapa? Ada harapan bisa tobat, cuma kapannya kita tidak tahu. Apa contoh ngerti salah, nggak segera ditinggalkan kesalahannya, kemudian seolah itu mengadakan peremehan, itu sulit untuk bisa kembali. Apa contohnya? Kan dosa cilik, sebenarnya kan duduk syirik, paling engkau tak wudhu ini gogrok.
itu nanti bisa tobat apa enggak ngerti. Kenapa? Ada unsur peremean. Bisakah menjamin wudhunya sah? Bisa enggak? Wah, kalau tak wudhunya gogrok. Bisakah menjamin wudhunya sah? Oh, enggak ngerti. Bagaimana enggak ngerti mengatakan paling tak wudhunya gogrok? Yang penting kan tutup syirik. Betulkah itu bukan syirik? Bisa menjadi benih syirik. Kenapa? Lebih mementingkan hawa nafsu daripada taat. Itibaknya bukan itibak wahyu, tapi itibak hawa nafsu. Bandel itu loh hawa nafsu nih. Dan mengikuti hawa nafsu, mengikuti itu intisari syirik, itu mengikuti taat. Kudune Allah mutlak ditaati, tapi ini hawa nafsu, semata berseberangan, itu benih syirik. Makanya tok-tok nanti bisa jadi syirik besar, dengan nanti resikonya sangat berat. Nah itu pokok permasalahannya ke sana. Itu rangkuman dari pembahasan kemarin dari surah An-Nisa yang ke-17. Sekarang kita lihat nukilan ayat surat Hud yang ke-52. Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Ya qaumi, Nabi Hud dakwah, hai kaumku, istaghfiru, supaya kalian mohon ampun, ila rabbikum, kepada Allah Rabbmu, summa tubu ilaih, kemudian tobatlah kepadanya. Fadilahnya yursilis samaa 'alaikum midrara, nanti Allah mengucurkan hujan deras kepada kamu. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan menambah kekuatan dari kekuatan yang kamu miliki. Kekuatannya bertambah-tambah. Wala tatawallu mujrimin, kamu jangan berpaling sebagai pelaku dosa. Di sini banyak pelajaran. Pertama, istighfar. Apa maknanya? Thalabul maghfirah, cari ampunan. Berapa macam cara untuk mencari ampunan? Jawab, terlalu banyak. Semua amal soleh, entah bentuknya ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, itu dampaknya adalah datangnya ampunan. Yang kedua, berucap astagfirullah itu sendiri. Kita perinci, semua jenis ketaatan itu adalah fadilahnya salah satunya sebagai ampunan. Satu ketaatan berapa fadilah? Misalnya gula ilmu seperti ini, berapa fadilah? 3. 1, diberi pahala, tentunya janji. Ya, tidaknya nanti dicek terpenuhi syarat apa enggak. Kedua, pengangkatan derajat. 3, pengampunan dosa. Insya Allah kita kali ini dapat 3 fadilah. Lekmu lungguh ngaji dapat 3 fadilah. Janji 3 fadilah. 1, diberi kebaikan dengan 10 kali. Innal hasanat manjabil hasanati falhu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan bagiannya 10 kali. Yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat, diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Yang kedua, fadilahnya. Yang ketiga, penghapusan dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal baik itu menghapuskan keburukan. Hasanat itu jamak muannas salim. Berapa jumlahnya? Banyak. Boleh ilmu, baca Quran, zikir, sedekah, salat,
macam-macam namanya kebaikan. Fadilahnya 3. Salah satunya pengampunan dosa. Ini juga termasuk istighfar. Lalu istighfar yang kedua adalah lafadz yang ia sebut itu dia berucap astagfirullah, astagfirullah. Artinya atlubu ilallahil maghfirata. Saya cari ampunan kepada Allah. Itu tadi makna istighfar. Makanya sapa yang pengen terampunkan dosa itu yang dikerjakan luas. Sejak golek ilmu, manhajnya benar, Quran ditafsirkan dengan sunnah pemahaman sahabat, sehingga akidahnya tauhid, bersih dari syirik, tegak sholat dengan sunnah, tegak sama ketaatan dengan sunnah, dikembangkan dengan memperbanyak dakwah, sedekah, zikir. Langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya itu. Nanti waktu-waktu yang longgar banyak merenung, ingat dosa-dosanya, di situ nanti akan memunculkan lafaz astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu beruntung orang yang bisa demikian. Nah, semoga kita beruntung. Itu perintah yang pertama, istighfar. Summa tubu ilaihi, kemudian supaya kamu tobat kepadanya. Kemarin sudah kita sampaikan, tobat itu enggak gampang. Lek sebatas ngomong, ya Allah saya tobat, itu relatif bisa. Tetapi untuk betul bisa praktek tobat berat. Apa kemarin unsur bisa tobat? 1, ngerti dalil menjelaskan ngerinya siksa. 2, ada rasa ngeri. 3, yakin kecebur neraka karena jelas punya dosa dan belum tahu kalau itu diampuni, belum tahu amal solehnya diterima. Yang keempat, membayangkan beratnya siksa, histeris, bahkan ada yang pingsan. Itu pengantar untuk bisa tobat. Bila 4 ini punya, seolah nanti bisa tobat. Tapi 4 ini belum punya, sulit. Catat betul, apa tadi pertama? Paham dalil cerita ngerinya siksa. Karena siksa itu gaib, ya pakai dalil, nggak boleh ngarang dewi. Siksa ki ngene-ngene ya orang delok piye. Terus pakai dalil itu. Karena neraka itu masih nanti masalahnya. Yang nomor 2, ada rasa ngeri. Opo setiap orang yang membaca dalil ngerinya siksa mesti wedi? Bisa menjamin? Urung mesti. Yang ketiga, yakin kecebur neraka. Kenapa? Jelas dosa dilakukan, belum tahu amal diterima, belum tahu dosanya diampuni, maka tuh yakin kecemplung. Sehingga harap cemas itu ada di situ sebabnya. Lalu yang keempat, rumongso gak kuat. Mungkin delok geni entek donya kaya ngene, wis kaya ngene sok neraka kaya ngopo. Beh, lek nganti kecemplung kaya ngopo rasane. Itu bisa histeris, bahkan bisa pingsan. Nah, itu 4, itu berat. Itu 4. Itu nanti bila bisa, nanti fadilahnya akan disebutkan berikutnya. Kemudian diantara unsur pendukung untuk bisa tobat adalah diperbanyak istighfar. Unsur pendukung untuk bisa tobat apa? Diperbanyak istighfar. Artinya tobat itu jenis termasuk amal soleh, kudu dilantari amal soleh. Bolehkah amal soleh dilantari kemaksiatan? Aku tak nyolong di sodakoh. Diterima sodakohnya? Gak diterima. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak nerima kecuali yang baik. Maka untuk bisa tobat, lantari dengan istighfar, yaitu dosa yang dulu minta ampun dulu.
Sehingga dosa-dosanya dengan dimohonkan ampun itu tergugurkan, dengan gugur itu penghalangnya nggak ada. Karena Allah itu mengharamkan rezeki oleh dosa yang dia perbuat. Tobat termasuk rezeki, itu bisa terhalang oleh dosa-dosa. Dosanya hilangkan dulu. Untuk bisa tobat, dosa yang pernah ada hilangkan dulu. Sehingga nanti tobat akan bisa diberikan karena dosa penghalangnya itu sudah dihilangkan. Maka daripada itu, setiap saat kita perbanyak istighfar, nanti akan dimudahkan bisa tobat. Lalu pelantar berikutnya untuk bisa tobat, yaitu ngati-ngati dari dosa. Ngati-ngati dari dosa. Kenapa? Ninggalake dosa jek luwih penak ketimbang tobat. Ngati-ngati dari dosa. Kenapa? Meninggalkan dosa lebih mudah daripada tobat. Mata melihat pemandangan haram, ngeremne mripat lebih mudah daripada tobat. Gimana? Ngeremne mripat lebih mudah daripada tobat. Walaupun diremne artinya gerunjalan. Gerunjalan mboten? Mripatnya diremne. Ya pengen ngelirik. Itu lebih mudah daripada apa? Tobat. Sehingga nanti tidak dekil dosane. Dengan bersih nanti memudahkan. Lalu pendukung berikutnya adalah semangat untuk melaksanakan ketaatan. Itu minimal 3 pendukung untuk memudahkan tobat. Tadi ada 4 unsur bisa tobat, sekarang ada 3 hal pendukung untuk memudahkan tobat. 1, memperbanyak istighfar. 2, waspada dari dosa-dosa. Nomor 3, meningkatkan semangat amal soleh. Setelah nanti akan dimudahkan bisa tobat. Berikutnya fadilah bila orang itu bisa tobat. Fadilah carry atau dhisik? Carry. Rong kerja njaluk gajian dhisik cek mungkin. Alasannya nopo? Utang. Saged mboten? Rong kerja njaluk bayaran dhisik. Mungkinkah itu? Mungkin. Alasannya utang. Karo janji pun to mungkin kalau tandangane. Njaluk surga dhisik ngamali urung gimana? Bisa? Ya enggak bisa piye caranya. Makanya tuh fadilah itu di belakang. Fadilah itu di belakang. Apa itu fadilahnya? Sekarang kita lihat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kucurkan hujan deras. Hujan dibagi 2, hujan berkah dan hujan siksaan. Mana dalil salah satu jenis hujan itu hujan berkah? Mana dalilnya? Wa anzalna minas samaa'i ma'am mubaraka fa ambatna bi jannati wa habal hasid. Kami turunkan hujan dari langit penuh berkah yang dengannya kami tumbuhkan, saya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang bisa dipetik. Berarti bisa bercocok tanam, panen. Itu menggunakan bahasa wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Tapi juga ada hujan deras itu bentuknya siksa. Apa? Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'im munhamir. Kami buka langit dengan banyu sing grojok. Kasusnya siapa itu? Fa fatahna samaa'a bima'in munhamir au kama qala ta'ala. Kasusnya umat Nabi Nuh. Bumi nyumber tungku pantese geni tapi banyu langitnya dibuka. Fa fatahna abwaabas sama bima'in munhamir. Itu contoh hujan siksa.
Makanya hujan yang ada di masyarakat kita itu dua macam. Sekarang kita lihat sikap masyarakat. Enek udan mesti syukur apa wonten sing muni sial. Sial apa jangkrik? Peme aku kembloh jangkrik. Kadang ngoten nggih. Itu contoh hujan nggak berkah. Dia merasa sial. Nyata seperti itu. Nanti ada dua kalau begitu. Sapa sing ayem berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, gak sida lep. Ra kelangan duwe, udane deres. Dan sebagainya. Poneh sing ape nandur pari, ra sida diesel. Banyune malah turah dan sebagainya. Pinten biaya diesel 5 jam. Ini wonten tukang diesel mboten niki. Pemene 20.000 ping 5 ya 100.000. Berapa? Bu, saya enggak ngerti. Itu gratis itu. Jadi itu ada dua macam. Nah, di sini hujan yang berdampak nambahi kekuatan. Kalau kita lihat fadilah hujan yang disampaikan Nabi Nuh, gimana itu ayatnya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus yursilis sama alaikum midrara, deras. Wa yumtidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kekuatan bertambah-tambah. Pertama, kekuatan anak. Dua, kekuatan rezeki. Ketiga, kekuatan kesuburan lingkungan. Di sana ada sungai-sungai. Yang keempat, bisa kekuatan stok makan melimpah. Bayum titukum bi amwali wa banin. Bondomu tambah-tambah dan anak-anakmu. Wa yaj'alakum jannati wa yusal anhara. Kebun-kebun lengkap dengan sumber airnya. Anak, bondo melimpah, air sungai selalu mengalir, pengairan kebun lancar, ke depan stoknya melimpah. Itu fadilah. Termasuk air bisa dibendung, bisa dialirkan kemana-mana. Mana kisah bendungan yang menjadi penyebab kesuburan? Baca pada surah Saba. Bendungan apa? Ma'arib istilahnya. Sehingga dengan sebab air yang melimpah, orang bercocok tanam gak kekurangan banyu, kurang tambahi kagian kena disat sehingga seimbang, sehingga tidak nganti kembeng napa kembengi. Kakian banyu wayah sat enggak sat malih mati. Ini kira-kira Lombok kembeng 3 dina terus pundi? Lombok kembeng 3 dina. Komplang banyu enggak sat 3 dina. Dan ternyata bentuk kesuburannya seperti apa? Ketika memetik hasil panen, itu tidak usah mencari tenaga petik, cukup lewat keranjang dipasang nek ndur sirah melaku budal kok kene kok kono wis bek dhewe mau ceblok-ceblok, nggak ada tenaga petik. Dia soalnya itu godongnya keserempet ranjang itu langsung ceblok, nggak usah petik langsung ceblok. Teko nggen kono wis bek, serehne budal kok kono kok ngene bek nih. Nah, tenaga petik penean pinten regane? Ayo tenaga petik Lombok unduh Lombok pinten? Itu saking suburnya. Sehingga dengan begitu harta melimpah. Orang produk semangat, daya beli besar, ekonomi maju. Berapa persen peningkatannya? Pertumbuhannya 8%. Promosinya berapa, Mbu?
menjanjikan ekonominya akan maju, kita kaya bersama. Atau bahasa yang semisal, ya moga-moga tenanan. Tapi lewat subur terus nyapo. Nah itu nanti akan ditanya lah ya. Kayak subur terus nyapo. Tambah tauhidnya, po tambah syirike, tambah ngibadai atau tambah maksiate. Nah itu nanti akan dilihat lagi. Lek enggak tambah tauhid, enggak tambah ketaatane, bendungan ma'arif jebol. Dibolongi tikus, akhirnya air keluar, akhirnya menggenangi, semua tanaman hancur, yang ada adalah semisal pohon-pohon berduri. Nah begitu, kenapa? Enggak disyukuri. Terjadi kesyirikan, sampai Ka'bah full dengan patung, ini kita wajib waspada. Jadi targetnya bukan semata subur. Subur, makmur, itu terus tinggi opo. Ternyata kok nggak untuk taat, berpunte ada bencana atau rakyat diomong di istidroj, wis pola-pola lekmu seneng, sehingga akhiratnya itu tidak ada, masa depannya blas, dunianya akan segera ditinggalkannya. Maka Allah berpesan, wala tatawallau mujrimin, kamu jangan berpaling dengan melakukan dosa. Berikutnya nukilan surah At-Taubah yang ke-112. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saikhun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafidun li hudutillah wa basyiril mu'minin. At-Taubah 112. Bisa tobatnya diterima, akan berbuah ketaatan berikutnya. Bisa tobatnya diterima, akan subur, berdampak ketaatan berikutnya. Apa tadi fadilah dari tobat? Hujannya deras, anak-anak dapat rezeki, usahanya sukses, air sungai melimpah, pengairan lancar, penghasilan sukses. Ternyata itu fadilah dari tobat, tandanya bukan sebatas subur, ada tanda tobat berikutnya. Apa? Al-abidun, penduduknya sebagai ahli ibadah, bukan pesta pora menikmati kemakmuran. Al-abidun, penduduknya jadi ahli ibadah. At-taibun, al-abidun, sehingga tobat itu enggak mandek, tobat subur enggak cukup. Lek tobat subur ternyata enggak tambah taat, itu nanti bisa istidroj. Tapi tobat diterima betul-betul makmur dunia akhirat, itu ada gandengannya. Apa? Al-abidun. Selain mereka bertobat juga sebagai ahli ibadah. Apalagi al-hamidun, yang banyak bertahmid, betul-betul merasa syukur. Suburnya dunia nggak seberapa, sudah begini seperti surga itu seperti apa. Bentuk tahmidnya itu merupakan kesyukuran, sehingga semakin semangat ibadahnya, supaya tidak terlena oleh yang namanya kenikmatan. As-saihun, mereka mengiringkannya dengan puasa. Apa maknanya as-saihun? Puasa, mengiringkan dengan puasa. As-saihun, diiringkan dengan puasa. Berarti kudu dijogo tobat, mumpung ibadai banyak tahmid, berarti betul syukuri, semakin taat. Yang ketiga, biar enggak terlena dari kemakmuran, banyak puasa. Sopo sing raja, istrine nganti sekitar 100, ternyata ahli puasa. Sinten? Nabi Daud, selang hari
Sehingga dengan begitu nanti dia tidak terbawa dunia. Kenapa? Direm dengan puasa. As-saumu junatun. Lah nggak ada rem puasa, seneng iso kebablasan. Berikutnya apa? Cara penjagaan tobat dan tanda tobat diterima. Ar-raqi'unas sajidun. Makmur masjid, orangnya sama rukuk dan sujud, warka'u ma'a ar-raqi'in. Sehingga bagus sekali nanti ketika jamaah mobilnya jentrek-jentreknya apa? Dunianya untuk sarana ketaatan. Luar biasa. Itu gambaran. Tobatnya diterima, subur, ternyata semakin meningkatkan ketaatan, masjidnya full. Kenapa? Rukuk, sujud. Pemandangan sekarang andaikan wong jamaah masjidnya bek sing yang masjid para konglomerat mobilnya jentrek-jentrek, membanggakan enggak? Seringnya di Indonesia mobil itu kebanggaan. Tapi lain Jepang, kebanggaan itu adalah jalan kaki dan numpak sepeda. Sing paling bangga jalan kaki. Rotok abot titik malah numpak sepeda. Mobil jarang dipakai. Enak kene bangga itu mobil, nek kono malah jalan kaki. Walek bang ya. Nek kene jalan kaki rapat dirgani, nek kono jalan kaki malah diregani. Nek kene bermobil diregani, nek kono bermobil kurang dihargai. Sopo? Mobil di sana itu rata-rata untuk pekerja keras, untuk modal ngangkut, apa disungkir kuat. Kesimpulan ada orang rendah. Mobil sebagai sarana kerja kerasnya. Dan ini tinggi meceng itu nopo. Meceng itu nopo. Beda itu. Berikutnya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini tanda tobat berikutnya, tegak dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tegak dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya tanda tobat diterima adalah wal hafizun li hududillah, terjaganya hukum Allah. Berarti pengadilan sepi. Kenapa pengadilan sepi? Orang menjaga hukum Allah sehingga nggak banyak pelanggaran. Pengadilannya sepi. Di masa siapa pengadilan sepi? Jawab. Masa Umar bin Khattab. Kayak nggak ada orang mengadu. Kenapa? Wis ngerti hukum, bisa menghargai hukum. Pengadilan itu sepi. Bapak Syil Mukmin sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah itu fadilah tobat yang luar biasa. Tobat diterima, tandanya apa? Semakin tampak ahli ibadahnya, bentuk syukurnya meningkat ketaatannya, supaya tidak terbuai dunia mereka banyak puasa, masjidnya ramai orang rukuk sujud, dakwahnya makmur amar ma'ruf nahi mungkar, pengadilan sepi karena nggak banyak pelanggaran. Tobat itu kesana. Makanya apabila bisa tergapai fadilah tobat itu luar biasa. Demikian dua dalil yang kita kaji di kesempatan kali ini. 3 pertemuan sudah ada 4 dalil kita kaji. Dalil berikutnya masih sangat panjang. Semoga bisa berlanjut di kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.